Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Indahnya di kebun karet ini, anginnya berhembus dengan spoi-spoi. Ini penampakan daripada kebun kita. Ini pondoknya guys. Oke, ada pondoknya. Lampunya kebetulan sudah kita cabut. Oke. Ini bisa dilihat. Alhamdulillah. Oke. Sembari juga kita melakukan coding kecil-kecilan. Oke. Dermani Mas Bulla. Dia itu fresh graduate anak IT Medan. Ini ya kita buat, ada kebun karet kita ini, ada kandang ayamnya juga. Ini luasnya kurang lebih 7 hektar guys. 7 hektar. Kita boleh jalan-jalan dulu sedikit. Kita lihat penampakannya. Bang, boleh pinjam sandalnya kan bang? Oke. Ini penampakan pondok kita guys. Pondok kita dari samping. Insya Allah nanti rencananya tahun depan kalau ada rezeki diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, rencana mau kita ganti kebun karet kita ini menjadi lahan sawit. Mohon doanya teman-teman ya. Semoga ada rezeki, dan semua juga teman-teman yang melihat video ini juga diberikan Tuhan Yang Maha Esa rezeki juga, rezeki yang sama untuk kita semua, terutama diberikan kesehatan. Dan kita kawan-kawan seperti ini. Di atas sana itu pondok kita yang tadi. Ini kebetulan memang karetnya ini, kebun terembung kita ini masih sudah tua. Kebetulan menderes sekarang tidak ada. Sebelumnya menderes orang kita suku Nias. Dan di sini mereka kemarin pas waktu menderes mereka bisa dapat sampai 350 kilo satu minggu. Satu minggu itu mereka menderes selama 3 hari kurang lebih. Pasti saya salut sama orang kita Nias ini. Orangnya kuat berusaha. Di samping mereka kuat berusaha juga, mereka semangatnya tinggi. Mereka nih. Ini pohon karetnya guys. Teman-teman bisa lihat. Memang sudah sedikit agak banyak tumbuh pohon-pohon kecil. Tapi masih bagus. Saya juga sedikit meminta saran atau pendapat dari teman-teman juga yang melihat video ini. Kalau yang punya kebun karet, kira-kira kebun karet ini kalau prediksinya beberapa tahun ke depan worth enggak teman-teman? Kalau saat ini harga per kilogramnya itu karet, getah karet di kisaran 10.000 sampai ke 11.000 per kilo. 10.000 sampai ke 11.000 per kilo. Dan satu minggu itu bisa, kalau kita punya kebun karet yang seperti ini, kita bisa dapat 300 kilo teman-teman. 300 kilo. Nah, cuman yang terjadi saat ini adalah sebuah fenomena di mana masyarakat saat ini sudah enggan atau bahkan tidak mau lagi menderes. Saya nggak tahu juga ini teman-teman, apakah ini pengaruh daripada perkebunan sawit. Karena di sini kebanyakan orang migrasi dari kebun karet
Ini masih muda-muda nih pohon karetnya, udah ditumbangi nih, jadikan lahan sawit semua rata-rata. Kalau punya saya ini kan teman-teman udah tua pohon karetnya. Memang sih sudah layak direplanting. Tapi saya masih merasa sayang untuk direplanting karena masih bisa diproduksi, masih bisa dihasilkan ini teman-teman. Dan prediksi saya, kebun kita ini masih bisa tahan sampai 2 tahun lagi untuk produksi getah karet. Jadi samping itu, untuk di daerah saya ini kebetulan di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, ada yang melakukan survei dari BPS. Dari hasil survei itu mereka mengatakan untuk wilayah Sumatera, untuk wilayah Padang Lawas Utara, luas kebun karet itu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk tahun saat ini sudah jauh berkurang, kalau nggak salah di angka sekitar 15% teman-teman. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa saya bilang saya dikit mengkhawatirkan? Otomatis semua petani beralih dari karet ke kebun sawit. Kalau seandainya semua petani kebun karet beralih ke kebun sawit, apakah tidak mempengaruhi harga? Ini pertanyaan pertama teman-teman. Boleh nanti teman-teman jabarkan atau berikan sedikit komentar ya. Saya ingin tahu nih jawaban teman-teman seperti apa. Karena kebetulan saya bukan orang ekonomi, juga bukan orang pertanian. Saya cuma orang awam yang pengen tahu informasi dan pengen berbagi. Jadi saya pengen teman-teman bisa menjawab, memberikan komentar yang sifatnya informatif begitu. Nah, di samping itu teman-teman, kalau secara hukum ekonomi yang saya tahu, yang pernah saya baca juga, semakin tinggi bahan baku, otomatis harga semakin murah. Atau semakin tinggi permintaan, harga semakin mahal. Nah, kalau bahan baku semakin sedikit, otomatis permintaan tinggi. Jadi itu mempengaruhi harga juga. Kalau menurut saya yang saya baca dari beberapa literasi buku ekonomi. Jadi apa pendapat teman-teman ke depannya? Apakah masih layak enggak ini untuk dilanjutkan untuk menanam pohon karet di perkebunan ini, atau saya harus pindah ke kebun sawit? Kira-kira demikian teman-teman. Mohon masukannya, komentar, saran. Nah, tapi saya sebelumnya juga menyarankan, correct me if I wrong. Kita sama-sama belajar di sini. Saya juga ingin belajar karena saya baru terjun ke dunia pertanian teman-teman. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya memberikan informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pertanian, Indonesia maju.